para dayungnya bergerak serempak diiringi musik, seruling, dan harpa. Dan Cleopatra duduk di tengah-tengah itu semua berpakaian sebagai dewa Afrodite. Hai, selamat datang kembali, balik lagi di channel aku. Perkenalkan, nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Hari ini gue mau cerita soal kisah cinta yang gila. Kenapa gila? Karena katanya kalau di ceritanya ini, dua orang ini rela mati demi satu sama lain. So sweet. Nah, kita bakal ngomongin tentang kisah cintanya Cleopatra VII dan Mark Antony. Dan sebelum kalian bilang, tahu gue yang ada ularnya itu kan, tunggu dulu. Karena di balik kisah itu ternyata ada drama pengkhianatan, ambisi, perang besar, dan cinta. Yang gue yakin pasti lebih gila dari kisah cinta lorang, ya termasuk gue. Jadi gini ceritanya. Oke, pertama kita bakal lurusin dulu satu hal. Cleopatra itu bukan orang Mesir asli. Itu plot twist pertamanya. Dia itu keturunan Ptolemy I atau Jenderal Makedonia Yunani yang mendapatkan Mesir sebagai hadiah setelah Alexander Agung meninggal. Jadi keluarganya itu Yunani tapi tinggal di Mesir selama ratusan tahun. Nah, sebenarnya ini yang bikin Cleopatra ini spesial. Dia adalah orang pertama di dinastinya yang mau belajar bahasa Mesir. Nenek moyangnya dari generasi ke generasi itu cuma ngomong Yunani, nggak mau repot. Tapi justru si Cleopatra, dia malah belajar minimal 9 bahasa, yaitu Mesir kuno, Latin, Aramik, Ethiopia, dan lain-lain. Dia itu bisa dibilang bukan cuma ratu yang duduk santai di singgasana. Dia cerdas, ambisius, dan tahu betul gimana caranya bermain politik. Tapi hidupnya dia itu nggak semulus itu. Bapak kandungnya dia yang bernama Ptolemy XII itu lemah banget secara politik. Sampai bapaknya Cleopatra ini dijuluki sama rakyatnya adalah Auletes alias si pemain seruling. Dan itu tuh bukan julukan yang keren dong buat seorang raja. Masa seorang raja dijulukin pemain seruling? Nah, waktu Ptolemy XII meninggal atau bapaknya Cleopatra ini meninggal, akhirnya Cleopatra ini naik tahta bareng adik laki-lakinya yang bernama Ptolemy XIII. Jadi bapaknya tadi kan namanya Ptolemy XII dan adiknya namanya Ptolemy XIII yang saat itu masih kecil banget, masih sekitar 10 tahunan. Nah, mereka ini harusnya bisa kan buat memegang kekuasaan secara bersama. Tapi adiknya ini malah dikendalikan oleh pejabat-pejabat istana yang licik. Singkat cerita, akhirnya Cleopatra ini diusir dari istananya sendiri dan justru saudara kandungnya sendiri yang mengkhianati dia. Bayangin aja, lo diusir dari rumah lo sendiri oleh adik kandung lo sendiri. Itu anjir sih. Tapi Cleopatra nggak nyerah. Akhirnya dia menyusun kekuatan dari luar atau semacam strategi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Julius Caesar, yaitu seorang pemimpin politik dan militer Romawi. Nah, jadi waktu Cleopatra lagi dalam pelarian yang diusir sama adiknya itu tadi, si Julius Caesar ini tiba di Alexandria karena urusan politik Romawi. Nah, Alexandria ini merupakan nama kota yang ada di Mesir. Cleopatra tahu nih, wah ini kesempatan nih. Tapi masalahnya dia nggak bisa masuk ke istana karena semua pintu itu udah pasti dijaga. Jadi apa yang bakal dia lakuin? Nah, di sini dia minta digulung dalam karpet. Iya, karpet. Terus setelah digulung, karpet itu dikirim ke Caesar sebagai hadiah. Supaya waktu karpet dibuka, keluarlah Cleopatra. Nah, di sini si Caesar yang melihat itu langsung terpesona. Karena bukan cuma kecantikannya Cleopatra, tapi karena keberaniannya. Mungkin menurut dia, ini cewek rela bersembunyi dalam karpet demi menemui orang yang paling berkuasa di Roma. Sampai akhirnya Kaisar membantu Cleopatra kembali ke tahta dan mereka punya hubungan. Sampai Cleopatra melahirkan anak yang konon anak Caesar dijuluki dengan nama Caesarion. Tapi setelah itu Caesar dibunuh di Roma tahun 44 sebelum Masehi. Ditikam 23 kali oleh para senator yang takut dia akan jadi raja.
Nah, setelah si Caesar meninggal, Cleopatra ini kehilangan pelindungnya. Dan pada saat itu, Roma dalam kekacauan perang saudara. Disinilah nama Mark Antony muncul. Mark Antony atau nama aslinya yaitu Marcus Antonius adalah jenderal Romawi yang karismatik, pemberani, dan suka foya-foya. Mantep nggak tuh? Nah, dia ini sahabat dekatnya Julius Caesar. Setelah Caesar mati, kekuasaan Roma dibagi jadi tiga, yaitu Octavianus atau keponakannya si Caesar, terus Lepidus, dan Mark Antony. Jadi Mark Antony ini dapat juga. Antony dapat di bagian wilayah timur, wilayah yang kaya, strategis, dan berbatasan langsung dengan Mesir. Di sini Antony saat itu sudah menikah beberapa kali. Dan istrinya yang paling notable adalah Fulvia. Notable itu apa ya? Ya pokoknya gitulah, mungkin yang paling terkenal. Yaitu seorang wanita yang katanya punya ambisi politik sendiri, bahkan ikut berperang demi kepentingan suaminya. Tapi Fulvia ini akhirnya meninggal dunia dan kemudian Antony menikah dengan Octavia, yaitu adik dari Octavianus sebagai bagian dari perjanjian politik. Jadi sebenarnya sebelum ketemu sama Cleopatra, Antony itu udah punya istri. Tapi ya gitu, cinta itu sering datang di waktu yang paling nggak tepat. Uhuy. Sampailah pada tahun 41 sebelum Masehi, Antony memanggil Cleopatra ke Tarsus. Tarsus itu adalah kota yang ada di Turki saat ini. Cleopatra dipanggil untuk diinterogasi karena dia curiga kalau Cleopatra ini diem-diem udah ngedukung musuh-musuhnya selama perang saudara. Nah, di sini kepintaran Cleopatra berpolitik itu ditunjukkan. Kalau orang biasa mungkin datang itu dengan takut-takut, minta maaf, dan bawa hadiah, tapi tidak dengan Cleopatra. Di sini justru dia datang dengan kapal yang didekorasi emas, layarnya ungu, bak warna kerajaan. Terus rempah-rempah itu dibakar sehingga harumnya itu menyebar ke seluruh pelabuhan. Selain itu, para dayungnya bergerak serempak diiringi musik, seruling, dan harpa. Dan Cleopatra duduk di tengah-tengah itu semua berpakaian sebagai dewa Aphrodite. Sehingga karena hal itu, seluruh kota Tarsus itu berbondong-bondong ke pelabuhan untuk menyaksikan kedatangannya. Sementara Antony yang manggil tadi itu hanya duduk sendirian di singgasananya di alun-alun kota. Di sini semua orang cabut ke pelabuhan, sampai akhirnya Antony lah malah yang datang menemui Cleopatra. Jadi bukan Cleopatra langsung yang menghadap Antony, tapi justru Antony yang menemui Cleopatra. Mungkin hal ini juga karena dia penasaran. Dari hal seperti ini bisa dinyatakan dia itu sebenarnya sudah kalah sebelum dia buka mulut. Sampai akhirnya pada malam itu setelah Antony menemui Cleopatra, akhirnya mereka makan malam bersama. Hingga malam-malam berikutnya dan seterusnya. Mereka menghabiskan musim dingin bersama di Alexandria. Di sini Cleopatra menghibur Antony dengan pesta-pesta mewah, permainan, dan percakapan intelektual. Karena dia bukan hanya cantik, tapi juga memang cerdas tadi. Sampai-sampai Antony lupa tugasnya, lupa Roma, dan yang lebih parah, dia lupa sama istrinya. Tapi sebenarnya setelah itu Antony ini sempat kembali ke Roma. Walaupun di tahun 37 sebelum Masehi Antony kembali lagi ke timur dan kembali ke Cleopatra. Nah, ini yang menjadi salah satu Antony didepak dari Roma. Jadi kan dia itu udah menikah dengan Octavia, yaitu adiknya Octavianus, ponakannya si Julius Caesar. Dan si Julius Caesar ini suaminya Cleopatra tadi. Tapi di sini menurut Antony ini, dia menikah sama Octavia karena tekanan politik. Jadi bisa dinamakan ini merupakan pernikahan diplomatik, bukan karena cinta. Tapi kan tetap aja ya, dia itu udah punya istri sah. Maka karena itulah dia memilih kembali ke Cleopatra karena dia kayaknya udah cinta banget nih sama Cleopatra. Sampai akhirnya dia resmi mengakui ketiga anaknya dengan Cleopatra. Dan yang paling kontroversi ketika dalam sebuah upacara yang disebut Donasi of Alexandria, Antony ini membagi-bagikan wilayah kekuasaan Romawi kepada anak-anaknya dengan Cleopatra. Nah, wilayah yang sebenarnya ini bukan miliknya itu malah dibagikan ke anaknya dengan Cleopatra. Antony memang punya kekuasaan di wilayah timur sebagai jenderal, tapi wilayah itu tuh bukan milik pribadi dia. Itu bagian dari kekuasaan Romawi, bukan kerajaan warisan keluarga.
Jadi di mata orang Romawi ini dianggap kayak jual aset negara buat keluarganya sendiri. Apalagi ini dibagi ke anak ratu asing. Di sini sebenarnya Antoni ini bisa dibilang blunder banget. Nah, di posisi ini dia ini kayak ngasih amunisi propaganda ke Octavianus. Nah, sehingga di Roma nih, Octavianus memanfaatkan ini habis-habisan. Di sini dia menyebarkan propaganda bahwa Antoni ini sudah diracuni otaknya sama Cleopatra. Bahwa dia mengatakan nih kalau si Antoni ini telah mengkhianati Roma, bahwa dia mau menjadikan Cleopatra Ratu Roma, jadi kayak seolah Roma ini mau dijual ke Mesir. Nah, itu propagandanya Octavianus kepada orang-orang Roma. Akhirnya karena hal itu Senat Roma ini mencabut kekuasaannya Antoni dan Octavianus resmi menyatakan perang, tapi bukan kepada Antoni, melainkan kepada Cleopatra. Lah, kok gitu? Kalau ngomongin politik ini licik, ya mungkin licik banget karena kalau perang melawan Antoni itu sama saja dengan perang saudara. Tapi kalau perang melawan Cleopatra itu perang melawan musuh asing. Jadi perangnya sama Cleopatra aja. Sampai akhirnya di tahun 31 sebelum Masehi terjadilah pertempuran Actium, yaitu pertempuran armada gabungan Antoni dan Cleopatra melawan armada Octavianus di lepas pantai Yunani. Ini harusnya jadi pertempuran yang menentukan siapa yang akan menguasai dunia. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah pertempuran, kapal Cleopatra tiba-tiba mundur dan berlayar ke selatan di laut terbuka. Dan Antoni, dia meninggalkan armadanya sendiri untuk mengikuti kapal Cleopatra. Sampai sekarang hal ini tuh sebenarnya masih diperdebatkan kenapa itu terjadi. Apakah Cleopatra ini panik dan mau kabur? Apakah itu bagian dari strategi? Atau apakah Antoni begitu cinta sampai nggak bisa membiarkan Cleopatra pergi tanpa dia? Yang pasti armada mereka hancur, pasukan mereka jadi kacau dan akhirnya kalah dan menyerah. Mereka mundur ke Alexandria sehingga Octavianus menang telak. Setelah kalah di Actium, akhirnya Cleopatra mengunci diri untuk ngumpet di dalam mausoleumnya, yaitu bangunan makam megah yang sudah dia siapkan. Lalu, dia mengirim pesan ke Antoni yang isinya bahwa dia sudah mati. Nah, menurut sejarawan, sebenarnya kemungkinan besar ini bagian dari strategi. Dengan tujuan si Cleopatra ini pengen lihat reaksi Antoni. Atau mungkin si Cleopatra ini mau ngetes kali ya. Kalau dia meninggal, Antoni ini gimana ya? Bakal sedih nggak ya? Mungkin gitu kali. Ini pendapat gue doang. Dan sekaligus melindungi diri dia supaya nggak ditangkap sama Octavianus. Jadi dia bikin kesan kalau dia itu udah mati supaya dia nggak dijadikan tawanan sama Octavianus. Jadi kemungkinan ini semacam taktik survival. Tapi masalahnya malah salah perhitungan dan berujung fatal. Antoni yang mendengar kabar itu langsung percaya sepenuhnya, dia putus asa dan merasa hancur. Karena dia tanpa Cleopatra, dia merasa nggak ada gunanya lagi berjuang, nggak ada gunanya lagi hidup. Dan kalian tahu, di sini Antoni minta pengawalnya untuk membunuhnya, tapi pengawalnya menolak. Tapi dia ini tetap mau mati. Dan dia bunuh diri dia sendiri. Antoni menusuk perutnya sendiri dengan pedangnya, tapi lukanya itu nggak langsung membunuhnya. Dan saat itulah datang kabar bahwa ternyata Cleopatra masih hidup. Akhirnya Antoni dalam kondisi sekarat tadi dibawa ke mausoleum. Cleopatra lalu menariknya lewat jendela karena semua pintu itu udah dikunci dari dalam dan dia takut buat ngebukanya. Dan disitulah di pelukan Cleopatra, Mark Antony meninggal dunia. Setelah Mark Antony meninggal, Cleopatra ini masih bersembunyi di mausoleum dengan harta, emas, dan bahan bakar. Bahan bakar ini buat apa? Yaitu buat jaga-jaga kalau terjadi apa-apa, dia mau bakar semuanya. Sampai akhirnya Octavianus masuk ke Alexandria, ambil alih kota, dan tujuan utama yaitu menangkap Cleopatra hidup-hidup. Karena dia mau membawa Cleopatra ke Roma dan dijadikan trofi di parade kemenangan. Ini tuh kayak tradisi yang ada di Romawi. Di sini Cleopatra mencoba buat bernegosiasi dengan tujuan menyelamatkan dirinya
anak-anaknya, dan minimal kalau emang dia harus mati, dia dapat kematian yang terhormat. Di sini Octavianus oke nih sama negosiasinya si Cleopatra. Tapi kalian tahu, sebenarnya di sini Octavianus ini sedang pura-pura baik. Karena tadi kan dia udah niat buat bawa Cleopatra ke Roma secara hidup-hidup. Tapi diem-diem sebenarnya Cleopatra ini lagi ditawan. Dia diawasi dengan ketat, dijaga tentara Romawi, dan semua akses keluar itu ditutup. Nah, lama-lama Cleopatra ini sadar. Dia sadar nasibnya kalau dia bakal dibawa ke Roma, dipermalukan di depan publik, diarak dalam parade kemenangan sebagai tawanan perang. Dan buat seorang ratu, itu lebih buruk daripada mati. Dia nggak mau hal itu terjadi. Akhirnya Cleopatra memilih bunuh diri dengan membiarkan seekor ular berbisa menggigitnya. Katanya sih ular kobra. Tapi ada yang bilang juga karena racun. Tapi mungkin supaya lebih ikonik di ceritanya dibuatlah versi ular. Tapi yang jelas dia meninggal dengan mahkotanya di negaranya sendiri. Karena menurut dia memilih mati sebagai ratu, bukan hidup sebagai tawanan. Jadi itulah kisah Cleopatra dan Mark Antony. Dua orang yang punya segalanya, kekuasaan, kekayaan, kecerdasan, tapi memilih satu sama lain di atas segalanya dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Enggak dong, justru plot twistnya kalau ceritanya gitu ternyata enggak seromantis yang kita kira. Kalau ini beneran kisah cinta sejati, harusnya Cleopatra ini langsung nyusul aja Antony ketika Antony meninggal. Tapi kenyataannya dia sempat nego kan sama Octavianus. Dia masih berusaha untuk bertahan hidup. Artinya ini bukan sekedar cinta, tapi karena kepepet dia nggak mau hidup dipermalukan. Ya udah, akhirnya setelah dia mati, anak-anaknya punya nasib yang berbeda. Caesarion, yaitu anaknya Cleopatra dengan Julius Caesar itu dibunuh atas perintah Octavianus, ponakannya si Julius Caesar. Karena dia adalah anak kandungnya Julius Caesar, jadi bisa jadi pesaingnya Octavianus untuk kekuasaan Romawi. Nah, sementara anak-anaknya Cleopatra yang dari Antony, mereka justru diurus oleh Octavia Minor, yaitu mantan istrinya Mark Antony. Cukup ironis sih, suaminya direbut Cleopatra, tapi dia yang mengurus anak-anak Cleopatra. Apakah itu bodoh? Mungkin, tapi entahlah. Jadi gitu guys, kisah cintanya Mark Antony dan Cleopatra. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian punya perspektif lain, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next video. Bye!